meninggalkannya. Amin. Berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. 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 Selamat hari Natal bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta dari Pawan bersama dengan Ibu, dan juga seluruh kepengurusan dan juga seluruh kepanitiaan yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam menyampaikan firman Tuhan dalam acara Natal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya juga melihat sungguh luar biasa persiapan Natal di Poksion ini, dan saya melihat semua yang tampil, suara-suaranya hebat sekali. Mari berikan tepuk tangan untuk mereka. Bapak Ibu, saya juga memperkenalkan diri. Sudah ada nama saya di sini. Nama saya Marinus Salawa, Bapak Ibu Saudara. Saya pelayanan di Pok Immanuel dan rumah tinggal di Guntung. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau ke Guntung, silakan ke sana dan bisa ketemu. Ada banyak jemaat Tuhan, pengurus-pengurus, mayoritas saya kenal biasanya dan sering jumpa di Guntung. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga adalah satu alumni dengan Pak Gembala kita di tempat ini, Pak Heri dan juga Ibu. Kami sama-sama satu alumni dari STI Jakarta. Cuma mereka adalah senior, saya junior mereka. Hanya saya agak lebih sedikit di bagian depan ini, ya sedikit. Jadi anak-anak di Guntung itu kalau tanya, "Oh, Pak Pendeta, ya, kapan lahir adiknya itu?" Saya bilang kita tunggu waktu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah cerita, dan saya sudah menikah. Saya punya istri baru karo, ya, baru barus, dan tidak bisa hadir karena memang pada hari ini juga kita ada Natal di Guntung. Jadi saya di sana, ibunya juga di sana. Dan itu cerita sedikit Bapak Ibu yang terkasih dalam itu. Tema hari ini adalah tema yang sungguh luar biasa, Saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada waktu Pak Pendeta Pawan menyampaikan kepada saya, menelpon pada waktu itu, "Bapak bisa?" Lalu saya tanya, "Apa tema?" Temanya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow, luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, maka kita memahami bahwa bagi Allah itu, memahami bahwa Allah itu luar biasa. Dan saya ketika disampaikan, saya merenung. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Tahun 2019 kami mengalami sedikit pergumulan yang sungguh luar biasa. 1 bulan ibunya harus dirawat di rumah sakit. 2020 bulan 10 dirawat di rumah sakit. Hampir 1 bulan, 3 minggu lebih. Dan bulan 10 kemarin Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kami punya anak, dan hanya 3 hari dia hidup dan diambil. Dan baru-baru ini kami juga mengalami pergumulan yang sungguh berat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Pak Heri menyampaikan tema ini, lalu saya bilang benar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Allah sebagai pencipta tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sampai pada hari ini kita rayakan bagaimana sukacita kita dalam merayakan Natal. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, apalagi semua pelayan tadi saya melihat semua pakai warna hijau. Ya, kebetulan memang saya juga pakai ada dasi hijau, jadi agak nyambung sedikit. Dan ini tidak direncanakan, kebetulan saja memang saya mau pakai dasi hijau jadi pas. Wah, luar biasa. Dan saya melihat ibu-ibunya cantik-cantik, bapak-bapaknya ganteng-ganteng. Saya lihat mungkin persiapannya berjam-jam di rumah tadi. Amin. Ya, kalau baju baru biasanya gosip kecil. Bapak-bapaknya juga ya. Jadi biasa itu Bapak Saudara.
ketika masuk dalam perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara, maka harusnya kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus memaknai Natal yang benar. Sehingga ketika kita memaknai Natal yang benar, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memahami apa tujuan Natal yang sesungguhnya. Dan kalau kita tidak memahami itu, Bapak Ibu Saudara, maka salah arah kita dalam merayakan Natal. Merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saja perayaannya. Merayakan Natal bukan hanya hiburan-hiburan, ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau fokus dalam perayaan Natal, hanya fokus perayaan Natal, maka tidak pernah terjadi pertobatan. Tetapi merayakan Natal harus betul-betul dipahami dengan benar. Harusnya menerima Kristus, harusnya membuka hatinya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hanya sibuk merayakan Natal, maka orang pasti sibuk mencari yang baru, sibuk mencari baju baru, sibuk mencari hal yang baru, sibuk mencari sepatu baru, dan sibuk mencari lipstik baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin Ibu-Ibu. Jadi harusnya bahwa kita harus memahami apa yang sebenarnya Natal itu. Natal itu, Bapak Saudara, bukan hanya baju baru, bukan hal yang baru, tetapi Natal adalah ketika Kristus masuk dalam hati kita dan kita buka, lalu Dia akan masuk dan Dia akan memberikan penghiburan yang sejati bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita masuk dalam tema hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ketika ia sampai kepada Maria, Bapak Ibu Saudara, lalu ia menyampaikan salam yang sungguh luar biasa. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Lalu Gabriel menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah bagi Maria, bahwa dia akan melahirkan seorang anak tunggal, anak yang kudus, putra Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ketika ia mendengar berita dari Gabriel, sang malaikat, lalu seorang perempuan Maria kaget, Bapak Ibu Saudara. Dia kaget ketika ia mendengar bahwa dia akan melahirkan seorang anak, sementara dia belum punya suami, belum disahkan sebagai suami istri, walaupun dia punya tunangan, yaitu Yusuf, Bapak Ibu. Tetapi dalam ayat yang ke-34 dia kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan Maria adalah pertanyaan yang benar. Pertanyaan Maria adalah pertanyaan yang wajar, Bapak Saudara, karena dia secara biologis tidak mungkin akan lahir seorang anak tanpa hubungan suami istri. Betul? Ya. Tapi jangan ada pemuda-pemudi yang seperti Maria, karena hanya Maria yang dikhususkan oleh Tuhan melahirkan seorang anak tanpa suami. Jadi bagi kita sebagai pengikut Kristus, jangan seperti itu. Kecuali kalau Roh Kudus seperti Tuhan Maria. Betul? Nah, jangan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika ini bertanya Maria, maka Gabriel menjelaskan apa yang sedang disampaikan bagi. Lalu dia menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dia jelaskan ayat 36. Tapi kunci dari ayat ini, ayat 37, Bapak Ibu Saudara, dia katakan, sebab bagi Allah tidak ada apa yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, seorang Maria, seorang yang masih muda, seorang yang belum menikah, seorang yang perawan, tetapi yang bisa masuk, Bapak Ibu Saudara, dia bisa melahirkan. Karena kenapa? Pekerjaan Allah.
pekerjaan. Dan pertanyaannya bagi kita sebagai umat percaya pada hari ini, mengapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Mengapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Yang pertama, silakan Bapak Saudara perhatikan. Yang pertama adalah karena Allah dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Amin, Bapak Saudara. Kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara? Karena Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Pada waktu Allah menciptakan bumi, langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara, dan segala isi, dimulai hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, maka itu kehendaknya, dan Dia bekerja sampai selesai, dan hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Dan Dia bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara, hanya dengan berkata. Jadi bagi Allah tidak ada yang mungkin mustahil baginya. Kenapa? Karena Dia yang punya kedaulatan, karena Dia pemilik segala sesuatu, dan Dia adalah di atas segala sesuatu, dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena dapat Ia melakukan apa saja yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita punya persoalan, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara, karena Allah mampu menyelesaikan persoalan. Allah saja menjadi manusia, apalagi dalam dirimu, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bekerja dalam dirimu asal engkau datang kepadanya. Amin. Bukan main-main. Yang kedua, mengapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Yaitu karena Allah bekerja dalam segala sesuatu secara sempurna. Mari kita buka Mazmur 18 ayat 31. Kita melihat Mazmur 18 ayat yang ke-31. Ini ada lagunya, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 18 ayat 31 kita baca bersama. 1, 2, 3. Adapun Allah, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada. Luar biasa. Bagian yang kedua, kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu secara sempurna. Pada waktu yang menjadi manusia, Bapak dan Saudara, maka yang mengandung Maria, Dia bekerja dalam diri Maria sampai yang hamil, bahkan sampai ia lahir, Yesus Putra yang kita rayakan pada hari secara sempurna, tidak ada hambatan-hambatan. Dan kalau bekerja Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat menahan. Kalau Allah yang bekerja dalam diri Bapak Ibu dan saya, apapun itu, tidak ada satupun yang bisa menahan, dan tidak ada satupun yang dapat menolak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah melakukan dalam diri Maria yang mustahil secara mindset kita manusia, secara pikiran kita manusia, Dia bisa masuk dan Maria bisa mengandung, Bapak Ibu Saudara, maka yakinilah hal yang itu juga dalam masalahmu, engkau pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Jika engkau punya masalah, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Yesus, karena hanya di sana ada jalan keluar. Jika engkau masalah dalam hubungan rumah tanggamu, oleh karena suamimu tidak baik, Bapak Ibu Saudara, oleh karena istrimu tidak sesuai dengan apa yang kau hendaki, maka datang kepada Yesus, karena di sana ada jalan yang terbaik. Amin. Jika engkau punya masalah dalam pekerjaanmu, Bapak Ibu Saudara, maka datang kepada Tuhan. Dia akan membuka lebar-lebar pintu, dan engkau akan melihat bahwa ternyata Tuhan ada di depan.
Jika engkau punya masalah dalam usahamu, banyak yang tidak benar, maka engkau datang kepada Tuhan, karena hanya di sana jalan yang menyelesaikan masalah. Jika engkau punya masalah oleh karena jodohmu belum datang sampai hari ini, datang kepada Tuhan, berdoa, Dia akan mengirimkan yang terbaik bagimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan hidup benar dalam Tuhan. Ketika engkau berada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau jalan, ada misalnya lubang di depan, maka Dia membuka matamu, Dia membuka bahwa itu ada lubang supaya engkau belok. Tapi kalau engkau mengandalkan diri sendiri, terkadang kita tidak tahu ada lubang di depan, sehingga pada akhirnya jatuh, lalu baru kita katakan, kenapa Tuhan terjadi? Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika sudah menghasut dalam masalah, baru dia bertanya, kenapa ini terjadi? Apakah ada Tuhan atau tidak? Ketika dia sudah jatuh, baru dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia mau berangkat, dia tidak berdoa. Pada waktu dia berangkat, Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi ketika dia jatuh, baru dia berdoa. Dan kalau boleh, baru pendeta, telepon Pak Pendeta dari Pak. Ternyata saya sudah jatuh, minta didoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita, ingat Bapak Ibu Saudara, tema yang sungguh indah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka seluruh apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita lewati, apapun masalah hidup kita, serahkan pada Tuhan, maka Dia pasti akan memulihkan keadaanmu. Amin. Dia pasti akan menolongmu. Karena manusia serba terbatas, tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga ketika punya kita hari ini, jangan pernah merendahkan orang lain, karena kau juga tidak sempurna. Ketika kita melihat kelemahan orang lain, jangan pernah tertipu, jangan pernah lihat di sana, karena engkau pun punya kelemahan. Karena manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna, dan hanya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, kecuali satu apa? Dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Natal ini mengingatkan kita bersama. Kalau engkau punya masalah, ketika engkau sedang diperhadapkan dalam kesulitan saat ini, ketika engkau diperhadapkan dalam pergumulan saat ini, engkau datang, mungkin badanmu ada di sini, tapi hatimu kemana-mana, Bapak Ibu Saudara, oleh karena pergumulan, oleh karena beban pekerjaan, oleh karena anggota, oleh karena bos, oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara, maka engkau datang kepada Allah, karena di sana ada solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Semua orang tidak pernah ada yang berkata bahwa kita hidup mulus semasa. Kita terkadang menghadapi kerikil-kerikil kehidupan. Saya juga mengalami, dan semua tidak ada jaminan, hanya berbeda-beda. Di A ini, di B ini, dan di C ini yang dialami. Pertanyaannya, apakah kita mampu melewati? Tapi saya yakin, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau di dalam Dia, ketika engkau berdoa, ketika engkau berserah kepada Dia, maka Dia akan membuka jalan bagimu. Amin. Artinya bahwa kita nggak perlu ragu. Dan siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak pernah berguna? Apalagi situasi COVID ini serba terbatas. Bapak Ibu Saudara masih mending di daerah sini. Tapi kalau daerah kami di Sambung, waduh, sungguh luar biasa. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, Anda diberikan kesempatan yang sungguh indah merayakan. Di sana belum bisa kami merayakan di gereja. Kami harus pakai di RT sana per 12 ke Sambung. Kami harus berhati karena tidak diizinkan oleh perusahaan melakukan di gereja ramai-ramai. Dan artinya bahwa di sini sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan.
Dan semua engkau dari manapun, dari daerah manapun, divisi manapun, jika engkau datang hari ini punya beban, jika engkau sakit hati hari ini, jika engkau disakiti hari ini, jika engkau punya masalah hari ini, saya mau katakan, datang pada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan solusi bagimu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua poin ini menjadi bagian yang penting supaya kita memahami siapa Allah. Supaya kita memahami siapa Putra Natal. Putra Natal yang lahir, yang kita rayakan sampai pada hari ini, adalah memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, datang kepada Dia. Oleh karena itu, datang kepada Dia. Ketika engkau dihina, ketika engkau dijelek-jelekan, ketika engkau tidak diterima dimanapun, ketika engkau dipersulit dalam segala hal, datang pada Tuhan, berdoa. Dia akan mendengar. Dan ingat bahwa orang yang berlindung padanya, Allah tidak pernah membiarkan jatuh sampai tergeletak. Ia akan menolong, Ia akan memimpinmu dan akan mengangkatmu. Karena umat Tuhan bukan ekor, tapi amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, mari kita membaca subtema kita pada hari ini yang sungguh luar biasa. Silakan lihat di buku acaranya. Ini sangat ajaib. Ada di sini. Temanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan subtemanya kita baca bersama-sama. Dan ini menjadi keyakinan seluruh jemaat Tuhan. Keyakinan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, baik dalam pribadi, keluarga, bekerja maupun ini, Allah mampu memulihkan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika engkau punya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah apapun yang kau hadapi hari ini, maka engkau datang, maka engkau cari Dia, berdoa kepadanya, datang beribadah, supaya Dia akan bekerja bagimu. Dan percaya bahwa Dia akan mampu menyelesaikan persoalanmu. Dan percaya bahwa Dia akan mampu membebaskan engkau dari masalah itu. Dan Dia akan bekerja sepenuhnya. Kita tinggal menunggu kapan mainnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu, kita berdoa.